Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Dan saat ini kita sampai di episode yang kelima dengan tema merevolusi pola fikir yang pertama, yaitu orientasi akhirat. Seperti telah dibicarakan sebelumnya bahwa kalau ditanya kenapa kita perlu merevolusi pola hidup kita, karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Lalu pertanyaannya, ada berapa pola yang utama yang harus kita rubah atau kita merevolusinya? Minimal ada 3 pola yang harus kita berani merevolusi agar kita bisa menarik keberuntungan dan keberkahan. Pola yang pertama adalah merevolusi pola fikir. Yang kedua, merevolusi pola hati. Dan yang ketiga, merevolusi pola kerja atau tindakan. Dan pada kesempatan saat ini kita akan memulai dari berani merevolusi pola fikir. Pepatah Arab mengatakan orang yang berhasil mengisi fokus pikirannya pada tujuan hidupnya. Sedangkan orang yang kurang berhasil mengisi fokus pikirannya pada masalah yang menghambatnya. Ini perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang kelak menjadi orang berhasil dengan yang tidak berhasil pada bagaimana dia mengolah pola pikirannya. Yang satu fokus kepada solusi, yang satu fokus kepada masalah. Sejatinya yang menentukan kehebatan pikiran bukanlah pikirannya, tetapi pada pola yang dianutnya. Jadi yang menentukan hebat tidaknya pikiran kita bukan semata-mata cerdas atau tidak cerdasnya, IQ tinggi ataupun IQ rendah, tetapi pada bagaimana kita mengelola pikiran kita dengan menentukan polanya. Nah, pola pikir itu dalam buku ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pola pikir harus orientasi akhirat. Yang kedua, harus selalu berpikir positif. Yang ketiga, berpikir kreatif. Dan yang keempat, berpikir produktif. Nah, pada saat ini kita akan memulai dari pola pikir yang pertama, yaitu pola pikir orientasi hidup harus akhirat. Bagaimana praktek hidup pola pikir akhirat? Apakah kita rame-rame tinggal di masjid meninggalkan pekerjaan kita? Atau kita rame-rame mempelajari Quran lalu meninggalkan sekolah formal kita? Tentu tidak. Orientasi hidup adalah pekerjaan pikiran. Jadi yang bekerja pikirannya. Ada orang yang orientasi hidupnya hanya sampai ke dunia, dan ada orang yang orientasi hidupnya sampai akhirat. Itu tergantung bagaimana pikiran seseorang menganut pola. Jadi bukan karena tindakannya ada di masjid atau di kantor, bukan begitu, tapi orientasi pikiran berarti ada di pikiran yang membedakan. Ada yang orientasinya hanya sampai tujuan dunia saja, ada yang sampai ke akhirat. Orientasi hidup akhirat berarti kebaikan yang hendak kita lakukan sudah ada nawaitu lillahi ta'ala terlebih dahulu. Jadi niatnya memang bekerja, bersosialisasi, melakukan tindakan apapun untuk tujuan akhirat. Orientasi hidup akhirat berarti kita meyakini bahwa balasan yang benar-benar kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membedakan nantinya antara orientasi dunia dengan orientasi akhirat. Orang-orang yang orientasi akhirat berarti semua dengan ilmu-ilmu akhirat. Ilmu akhirat apa saja? Kejujuran, itu ilmu akhirat.
berani memaafkan, itu ilmu akhirat. Kemudian bersabar, bersyukur, itu semua ilmu akhirat. Tapi ketika dipraktekkan dunia, orang itu sudah bisa menarik keberuntungan dan keberkahan. Apa dasar ayatnya dan hadisnya sehingga kita diperintahkan untuk orientasi fikir kita adalah akhirat? Yang pertama, surat Al-Qasas. Surat yang ke-28 ayat 77, Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Artinya kurang lebih, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi jelas dari ayat ini, yang utama kita dalam hidup ini untuk mencari kebaikan atau orientasi akhirat. Tapi kita karena hidup di dunia ini, maka walaupun orientasi jangka panjangnya akhirat, tidak boleh melupakan kenikmatan duniawi. Tetapi utamanya apapun yang harus kita lakukan, orientasinya harus akhirat. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20, Allah berfirman, "Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib." Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya bagian darinya keuntungan di dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Sering kita mendengar pepatah kalau di daerah Jawa, di pesantren, kiai kita sering mengatakan kalau kita menanam padi akan tumbuh rumput. Tetapi kalau kita menanam rumput, tidak akan tumbuh padi. Itu menggambarkan kalau kita orientasi akhirat, dunia ngikut. Tapi kalau kita orientasinya dunia, akhirat tidak. Di dunia mungkin dia bisa menikmati, tapi di akhirat termasuk orang yang rugi. Atau mungkin kalau di Betawi ada istilah yang sangat populer juga, kalau kita beli kambing dapat talinya, tapi kalau kita beli tali tidak dapat kambingnya. Dan ada berita gembira kaitannya dengan orang yang orientasi hidupnya akhirat, bisa menarik keberuntungan dan keberkahan yang melengkapi ayat tadi, yaitu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wa man kanatil akhiratu niyatuhu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atasyud dunya wa hiya rahimah." Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan keinginannya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya secara berlimpah ruah. Ini gambaran ketika kita orientasi akhirat, maka Allah akan mengumpulkan seluruh keinginannya, dibuat hati kita kaya, dan insya Allah Ta'ala dunia akan mendatangi secara berlimpah ruah. Bagaimana tidak, ilmu akhirat seperti jujur, sabar, syukur, kemudian sabar juga diartikan berjuang dengan ulet dan sebagainya. Wajar sekali kalau dengan itu, maka di samping dia utamanya dapat akhirat, dunia sudah mengikutinya. Lalu, apa bahayanya ketika kita pikiran orientasinya adalah semata-mata dunia? Kita ikuti di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.